Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda asal-usul Sungai Jenebrang. Sungai Jenebrang yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, seperti biasa, matahari menyelinap di balik awan, langit menciumi wajah bumi yang tengadah. Lambaian tangkai-tangkai pinus membelai lembut angin yang bertiup sepoi-sepoi. Nyanyian burung di balik kaki gunung Bawakaraeng mengiringi perjalanan seorang pemuda yang hendak mencari ayahnya di desa seberang. Seseorang yang dia tak kenali wajahnya. Rindu tak terbendung. Ingin sekali dia bertemu dengan ayah yang belum pernah dilihatnya. Karena kebersamaan mereka terakhir ketika dia masih berada di dalam kandungan ibunya. Lalu sang ayah merantau dan tidak pernah kembali lagi. Sepanjang perjalanan, ia bersenandung pelan. Suaranya begitu lembut sehingga gemercik air sungai yang mengalir sepanjang jalan, tampak kakinya keras terdengar mengalahkan sahdu senandungnya. Sambil tersenyum membayangkan pertemuan dengan ayahnya nanti, dia mengingat kata-kata ibu dan juga gurunya ketika dia hendak berpamitan. Jagalah dirimu baik-baik anakku. Berantaslah semua kejaliman yang kamu temui di sepanjang perjalananmu, ujar sang ibu dan juga gurunya. Sang pemuda terus mengingat pesan itu. Dadanya menarik napas panjang menandakan kesiapannya. Sambil bersenandung, dia menarik sebuah parang peninggalan ayahnya yang diselipkan di pinggangnya. Sebuah parang yang dititipkan ayahnya kepada ibunya dengan pesan agar nantinya diberikan kepada anaknya jika dia sudah tumbuh dewasa kelak. Itulah benda satu-satunya yang menjadi pedoman perjalanannya. Sebab melihat wajah ayahnya pun dia belum pernah. Menurut cerita ibunya, sudah lama ayahnya pergi merantau ke desa di kawasan lereng Gunung Bawakaraeng demi mendapat penghidupan yang lebih baik. Namun setelah sekian lama, ayahnya tak kunjung kembali dan menelantarkan ibu dan juga dirinya. Meskipun demikian, dia tidak pernah sedikit pun mendendam pada apa yang telah dilakukan ayahnya. Rindunya kepada sang ayah semakin memuncak terlebih setelah dia beranjak dewasa dan mampu untuk mencari ayahnya. Pemuda itu terus berjalan menyisir hutan pinus yang tumbuh lebat mengiringi perjalanannya. Hatinya begitu yakin bahwa ayahnya masih hidup dan tinggal di desa di lereng Gunung Bawakaraeng yang sebentar lagi akan ditemuinya. Lagi-lagi diusapnya parang sang ayah. Kelak dia akan menceritakan kepada ayahnya bahwa parang itu telah memberantas kejaliman. Kejaliman yang ia temui sepanjang perjalanan. Ayahnya pun pasti akan merasa bangga terhadap dirinya. Matahari terbit membangunkan dia dari tidurnya ketika nyanyian burung kecil menyapa. Setelah berhari-hari perjalanan, sampailah pemuda itu di tempat tujuannya, sebuah desa yang dicarinya sesuai cerita ibu dan juga gurunya. Pandangan matanya menyapu setiap kegiatan masyarakat yang dia lewati, telah sampai di sebuah pasar di sebuah desa. Dilihatnya keramaian orang-orang desa yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Mereka bertukar data dan asa sampai tercapainya kesepakatan bersama. Sungguh berbeda dengan kegiatan di desanya yang sunyi senyap, yaitu di Gunung Bawakaraeng. Perlahan kakinya melangkah mendekati sebuah tempat berjualan. Dia pun merasa lapar. Perutnya hampir 2 hari tidak makan karena bekalnya habis dalam perjalanan. Setelah beberapa langkah berjalan,
ternyata tempat yang dia temui sebuah tempat berjualan ikan. Beberapa langkah lagi sampai dan dapat menyentuh ikan-ikan yang masih segar itu, langkahnya pun berhenti. Dilihatnya sebuah keributan kecil di sana. Hatinya masih ragu untuk mendekat, karena dia merasa masih terlalu baru di desa tersebut. Beberapa pemuda berbadan kekar mengelilingi seorang kakek penjual ikan. Si pemuda melihat mereka membentak sang kakek. Tampak sang kakek meminta belas kasihan. Tidak lama kemudian, sang pemuda berbadan kekar itu meninggalkan sang kakek yang tertunduk lemas memperbaiki jualan ikannya yang telah berhamburan. Setelah dirasa aman, pemuda itu melangkahkan kakinya menuju tempat jualan sang kakek tersebut. Tergerak hatinya untuk bertanya tentang keributan tersebut. "Permisi Pak, apa gerangan yang terjadi?" tanyanya sambil melihat-lihat ikan yang masih segar itu. "Apakah kamu tidak tahu, Nak? Atau mungkin kamu orang baru di sini?" tanya si penjual ikan. Belum sempat pemuda itu menjawab, kakek itu melanjutkan pertanyaan. "Kami para penjual di pasar ini harus membayar upeti yang sangat tinggi kepada kepala kampung. Kepala kampung kami bukanlah orang yang baik. Dan sebagai orang baru di sini, kamu harus berhati-hati, Nak," ujar sang kakek penjual ikan. Pemuda itu terdiam mendengarkan petuah yang didapatnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat dan membentuk bayang-bayang seorang gadis di ujung peliput mata si pemuda. Pemuda itu terkejut memandang sang gadis yang ada di dekatnya. "Permisi Tuan, silakan dilihat ikannya," sapa sang kakek penjual itu kepada sang gadis dengan lemah lembut. Si gadis itu hanya tersenyum sambil memilih-milih ikan yang besar dan juga masih segar. Sekejap pemuda itu terpana. Dilihatnya gadis tersebut bagaikan seperti bidadari yang turun dari kayangan. Begitu cantik rupanya, serasa tersiram air surgawi pandangannya. Hati pemuda itu langsung terasa tentram dan juga damai. Dia pun langsung jatuh cinta kepada sang gadis. Gadis itu pun memandang hingga pipinya memerah. Dan ketika dirasa belanjaannya cukup, dia pun beranjak pergi. Sekali lagi melemparkan senyuman manis kepada sang pemuda. Pertemuan mereka tak hanya sampai di situ. Keesokan harinya, pemuda itu kembali datang ke tempat penjual ikan tersebut dengan harapan dapat bertemu kembali dengan gadis tersebut. Dan ternyata sang gadis pun memiliki pemikiran demikian. Mendung tak berharap hujan, tetapi tak didapati pelangi. Tak menyangka si pemuda akan bertemu lagi dengan si gadis. Begitu pula sebaliknya. Sejenak dia telah melupakan tujuan utamanya ke desa itu untuk mencari ayahnya. Kisah mereka pun terus berlanjut hingga padi menguning di sawah. Namun belum didapatinya kabar akan keberadaan sang ayah. Hari-harinya tak lagi memikirkan sang ayah. Semua dia lewati dengan sang kekasih barunya. Meskipun baru dikenal beberapa bulan, pemuda itu memantapkan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Begitu juga dengan sang gadis. Terlihat mencintai pemuda tersebut dengan penuh hati. Namun, mereka tak pernah menyadari bahwa mereka telah lama dimata-matai pesuruh kepala kampung. Mereka tidak senang dengan pemandangan tersebut. Kemudian, terlintas untuk menghancurkan hubungan mereka atas perintah sang kepala kampung yang telah mendengar kisah percintaan mereka. Hingga pada suatu sore, mendung menyelimuti langit desa itu. Gerimis mulai turun dengan rintik hujan. Saat itu, si pemuda dan kekasih barunya pulang dari perjalanannya di pinggiran sungai.
Mereka mencari tempat berteduh di sebuah gubuk kecil tempat para petani biasanya beristirahat. Ketika mereka berdua sedang bermesraan, dengan tiba-tiba beberapa orang bertubuh kekar yang pernah ditemui pemuda itu saat pertama kali datang di desa ini datang mengepung mereka berdua. Si pemuda dan si gadis pun terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dengan perlahan, seorang pria parubaya bertubuh besar berjalan mendekatinya. "Ayah!" teriak si gadis kepada lelaki itu. Sang pemuda terkejut. Ternyata lelaki itu adalah ayah dari sang gadis. "Apa kamu bilang ayah? Bukankah dia kepala kampung sini?" tanya si pemuda itu sambil berbisik. "Iya, dia adalah ayahku. Untuk apa ayah kesini?" tanya si gadis itu. "Kamu pulang sekarang," bentak ayahnya. "Sudah lama ayah menyuruh mereka untuk mengintai pemuda asing ini di desa kita, dan ayah tidak terima kalau dia harus menjadi kekasihmu." Bersamaan dengan kata-kata sang kepala kampung yang merupakan ayah dari gadis itu, para pesuruhnya menarik sang gadis menjauh dari genggaman kekasihnya. Sang gadis berontak, mencoba melepaskan diri, tetapi tangan-tangan para pesuruh kepala kampung atau ayahnya terlalu kuat untuk dilawannya. Dia pun hanya mampu menangis. Sang pemuda itu pun sedikit melawan dengan perlakuan para pesuruh kepala kampung. Dengan lantang, dia pun menantang kepala kampung yang merupakan ayah dari gadis yang dikasihinya. Sore itu, di lapangan desa dekat sawah penduduk yang membentang membentuk piramida emas, sang gadis harus menyaksikan peristiwa tersebut dalam hidupnya. Burung-burung gagak terbang mendekat menyanyikan lagu kematian. Senja yang mencekam itu akan menjadi peristiwa di mana sang pemuda akan membunuh kepala kampung yang dari dulu telah diincarnya sebagai pelaku kejaliman yang harus dia berantas. Sang pemuda pun telah bertekad membunuh sang kepala kampung setelah menghabisi seluruh pesuruhnya. "Apa? Dengar anak muda, kamu tidak pantas menikahi anak gadisku dengan derajatmu yang hina itu. Dan tentunya kamu tidak akan bisa membunuhku." Hahaha, ujar kepala kampung dengan sombongnya. Tetapi terlambat. Pemuda itu telah mencabut parangnya dan berlari seraya menebaskan lalu menancapkan parangnya tepat di perut sang kepala kampung. Dan seketika itu ia pun jatuh ke tanah. Dalam detik-detik kematiannya, dia terkaget dengan apa yang dilihatnya di tangan pemuda itu. Dengan terbata-bata dia pun berkata, "Wahai anak muda, dari mana kamu mendapatkan parang itu?" tanya sang kepala kampung. "Ini adalah pusaka peninggalan ayahku yang sedang kucari keberadaannya. Dan parang ini juga telah menghabisi pelaku-pelaku kejaliman dalam pengembaraanku, termasuk kau saat ini," jawab si pemuda dengan bangga dan puas. Apa betul yang kamu ceritakan itu?" ujar sang kepala kampung kembali bertanya dengan suaranya yang parau meregang nyawa. "Ya, dan selama parang ini masih dalam genggamanku, kejaliman tak akan pernah kubiarkan," kata si pemuda itu lagi. Tapi sang kepala kampung ingin berucap dengan menahan sakitnya. Pemuda itu sedikit kebingungan dengan tingkah si kepala kampung. "Tapi ketahuilah nak, aku adalah si pemilik parang itu, dan itu berarti akulah orang yang kamu cari nak. Maafkan ayah karena meninggalkanmu bersama ibumu," ujar sang kepala kampung. Dia bercerita sambil merintih menahan rasa sakit. "Maafkan aku nak, dan kini aku bahagia bisa mati di tanganmu sendiri nak. Dan anakku,
Dia, sambil menunjuk ke anak gadisnya. Dia adalah adikmu, nak," kata sang kepala kampung yang ternyata ayahnya. Pemuda itu pun terperanjat, matanya membelalak tanda tidak percaya. Ternyata dia adalah adik dari lain ibu. Mentari sudah turun di ufuk barat dan tak bisa lagi terulang kembali. Kepala kampung telah mati di ujung parang miliknya sendiri dan dalam pelukan anak gadisnya. Adapun sang pemuda masih terdiam. Dia tidak percaya apa yang telah terjadi. Hingga akhirnya dia pun berlari sambil menebas semua semak belukar yang menghalangi jalannya. Darah sang ayah masih segar membekas di parangnya. Air matanya bercucuran menyesali perbuatannya. Dan ketika sampai di depan batu besar, dengan amarah dan penyesalan, dia memandangi batu besar itu sambil terus menangis dan memanggil-manggil ayahnya. Penantian panjang untuk bertemu ayahnya terbuang sia-sia. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam batu besar yang dia parangi atau dia tebas dengan parang. Gerakannya terhenti mendengar suara yang semakin besar itu. Hingga dengan tak diduga, batu besar itu kemudian mengeluarkan air yang sangat deras sekali. Pemuda itu terkesiap dan juga terpental jauh terbawa derasnya air tersebut. Dia pun hanyut dan tidak ditemukan lagi. Hanya sepenggal cerita yang menetap di kampung tersebut dan terus diceritakan hingga saat ini. Dan sampai saat ini, air itu mengalir dengan derasnya dan kemudian membentuk sebuah sungai. Sebuah sungai yang kini kita kenal dengan nama Sungai Jenebrang. Ya, itulah legenda asal-usul Sungai Jenebrang. Sungai yang hulunya berasal dari Gunung Bawakaraeng. Dan terlepas dari kisah legendanya, faktanya Sungai Jenebrang adalah sungai yang terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai Jenebrang memiliki panjang antara 75 hingga 80 km mengalir dari timur ke barat, dari Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompo Batang menuju ke Selat Makassar. Daerah aliran Sungai Jenebrang melintasi 8 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Sungai Jenebrang melintasi Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan juga Kabupaten Selayar serta Kabupaten Sinjai. Adapun beberapa anak Sungai Jenebrang, di antaranya Sungai Sapaya, Sungai Jene Rakikang, Sungai Jajang, Sungai Bengo, Sungai Lebong, Sungai Kausisi, dan juga Sungai Manapa. Di aliran Sungai Jenebrang terdapat sebuah bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Bili-Bili, yang berada di Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa. Bendungan ini merupakan salah satu bendungan yang menjadi pengendali banjir di Sungai Jenebrang. Bendungan Bili-Bili ini adalah bendungan terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itulah sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Jenebrang. Sungai Jenebrang yang ada di Sulawesi Selatan. Benar atau tidaknya, ini hanyalah berdasarkan cerita rakyat terkait dengan legenda Sungai Jenebrang. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul sungai maupun gunung, baik itu yang ada di Sulawesi Selatan, di Kalimantan, di Sumatera, di Pulau Jawa, maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.